Akhirnya apa nanti? Panjang akibatnya itu. Tetapi justru dengan yang panjang itu dimungkinkan ada bagian yang tidak pernah kita bayangkan akan terjadi sedikit kekacauan politik. Apakah Surya Paloh datang sebagai koboi atau datang sebagai pengemis? Pengemis kembali pada Jokowi itu. Atau dia bilang enggak, saya mau berkelahi itu. Kan itu intinya yang kita mau persoalkan. Sementara Pak Jokowi masih ingin ambil bagian dalam politik. Padahal Pak Jokowi itulah part of no part. Dia bagian dari yang bukan bagian itu. Karena bagiannya kan udah diambil sama Bu Mega. Jadi mau ngapain lagi sebetulnya kan? Ya mestinya itu yang kita persoalkan, bahwa setelah keadaan hari ini akan ada cara baru memahami politik Indonesia, yaitu menguji apakah Anies akan dapat moral clarity dari kalimat yang lagi ditunggu wartawan malam ini dari Surya Paloh, atau Surya Paloh lagi kirim orang ke istana untuk nego lagi itu. Jadi itu yang kita ingin tunggu. Sambil kita tunggu itu, kita pastikan bahwa yang kita maksudkan dengan keadilan adalah kemampuan kita untuk membuat rakyat percaya bahwa ada pemimpin yang tidak seperti Prokustes, yaitu mengajak tidur rakyat dan yang emas, lalu menggergaji kakinya kalau kepanjangan dan menarik kalau kependekan. Nah itu sebetulnya poin yang mau saya terangkan, karena kita punya kecemasan yang akan kita pilih nanti adalah manusia-manusia yang sebetulnya dibekali dari awal oleh konsep, tetapi dalam permainan politik mereka akhirnya membatalkan penyelenggaraan pemilu yang konsepsional. Ini bukan kesalahan mereka, ini kesalahan KPU. KPU hanya bertugas seolah-olah sebagai tukang angkat kotak suara tuh. Padahal di awal reformasi kita desain KPU itu sebagai public educator. Harus mendidik rakyat. Ucapkan positioning ideologi. Itu sama seperti kita bingung bagaimana PDIP mau menerima Sandi itu. PDIP basisnya adalah sosialistis. Sandi kapitalistis. Tapi mau dikawin paksa demi apa? Ya demi amplop. Kan soal-soal itu yang tidak kita halangi. Jadi kita kasih kejujuran, biarkan PDIP muncul sebagai satu-satunya partai yang visi ideologisnya ketat, Soekarnois. Dasarnya begitu. Demikian juga Nasdem. Nasdem dasarnya adalah partai yang sifat keabangannya lebih menonjol dari sifat kesantriannya tuh. Jadi dalil itu. Yang terakhir kita mau tunggu ucapan Anies Baswedan. Ketika orang bertanya, nasib Anda apa ketika Johnny Plate pasti di penjara, kalau udah masuk kejaksaan pasti di penjara. Yang senang siapa? Mungkin PDIP. Karena PDIP nuntut supaya Nasdem itu diganti oleh PDIP, menteri-menterinya nggak diganti-ganti juga. Sekarang mungkin Jokowi anggap oke supaya dia nggak terlalu. Ya, saya kira kita nggak ada kepentingan lah. Iya, Anda punya kepentingan. Saya punya kepentingan untuk menjelaskan itu bedanya itu. Itu soal Anda itu. Tapi saya menganggap bahwa PDIP blessing in disguise. Nah, terusnya sekarang Pak sudah jam 12 ucapkan aja, saya sejak 12 malam berhenti menjadi pembantu Jokowi. Lebih fair gitu. Jadi nggak usah ngemis-ngemis lagi itu. Sebelum kalimat saya berlanjut menjadi provokasi, saya berhenti di sini. Makasih. Kita mau bicara etika, keadilan dan sebagainya. Kita kan memang tidak punya rujukan selama ini. Kita harus sama-sama juga coba kita mari melihat kembali. Yang terjadi pada hari ini itu belum pernah terjadi sebelumnya. Ada seorang presiden yang bukan ketua umum partai. Kapan? Atau yang bukan pengendali partai. Kapan itu pernah terjadi dalam sejarah demokrasi kita? Belum ada. Dan saya kira ini juga akan menjadi pembelajaran. Siapa tahu, ya kalau di partai pasti saya ketuk 3 kali. Siapa tahu Anies jadi presiden. Bagaimana partai-partainya? Karena kalau di kita jelas, Ibu Mega dalam pidato penetapan Ganjar mengatakan meningkatkan tugasnya, ya, melanjutkan. Ada benang merah dari mulai Bung Karno, Ibu Mega, Pak Jokowi, lalu sampai ke Ganjar Pranowo. Dan kita sebut petugas partai. Kenapa? Ini kan selalu orang berkonotasi lalu menstigma istilah petugas partai itu. Bagi kita petugas partai itu adalah aparatur ideologis, bukan anak buah bawahan, apalagi namanya presiden. Kenapa? Karena itu tadi saya katakan dari awal, partai itu adalah rakyat yang mengorganisir diri untuk mencapai tujuannya.
Untuk mencapai tujuan itu, mereka punya manifesto, punya program, punya visi, dan segala macam. Petugas partai, petugas pelaksana itu. Bukan pesuruh. Karena kita sangat memahami konstitusi. Nah, ini juga bagian dari pembelajaran kita, keteguhan kita terhadap ideologis. Kita tahu ideologi, kita tahu itu berdampak kepada kita. Tapi tetap harus kita lakukan. Karena membangun peradaban politik nggak bisa hanya dengan kita berbaik-baik di muka, tapi di belakang lain. Tadi apa yang disampaikan Noel itu, dengan mengkritik teman-teman yang di barisan Pak Jokowi, tetapi juga dengan cara melakukan apa yang mereka lakukan. Saya mengalami sendiri. Silakan buka Facebook saya, IG saya, atau TikTok saya. Sama, isinya caci maki dari dua pendukung yang lain. Sama. Tapi ini tidak akan berubah. Kalau para pemimpin dan kontestan pemilu ini tidak mengedukasi pemilihnya, pendukungnya, timnya. Karena inilah sebenarnya sumber kekacauan di kita. Jadi kita suka munafik ini. Kita ngomong baik di sini, pulang ke sana, ketemu tim ses, rumuskan, hajar. Ini saya kira yang harus diperbaiki.